Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan G-Workshop, channel belajar berbagi belajar. Kali ini saya akan merakit motor Vario 110 karburator sambil mengajak Anda semua untuk belajar bareng. Oke. Jadi motor ini saya lakukan pergantian stang piston, terus quarter dan lain-lain. Nah, yang perlu kita pelajari di sini ini adalah bos crankcase ini di sini sama di sini, terus sama ini plat yang dulu pernah dianggap tidak berfungsi oleh sebagian tuser di daerah saya lah. Nah, pin di sini atau bos crankcase ini fungsinya untuk supaya antara bak kanan dan bak kiri itu center. Jadi walaupun tukang press stangnya yang melakukan press stangnya ini krek asnya sudah center, udah bagus, sudah maksimal, tapi kita sebagai tuser yang melakukan perakitan ini tidak memperhatikan bos bloknya, itu bisa berefek kerusakan kembali pada kualitas senternya krek as ini. Jadi mohon marilah belajar bareng, mohon ini diperhatikan. Terus untuk ini plat di sini, ini plat yang bentuknya sih cuman seperti tutup lah. Cuman nih di sini ada lubang. Lubang ini untuk jalur oli dari saluran pelumasan untuk jalur pelumasan ke bearing stang sama menuju ke piston. Nah, ini sebenarnya fungsinya sebagai filter oli mekanik atau filter oli yang bekerja untuk memastikan bahwa pelumas yang masuk ke bearing stang sama yang ke arah piston ini dipastikan benar-benar bersih dari kotoran. Jadi cara kerjanya, ketika oli masuk ke sini dan ini berputar, otomatis kotoran dengan memanfaatkan gaya sentrifugal, kotoran bakal menuju ke sisi pinggir sebelah sini, ke pinggir plat ini. Nah, pelumas yang bersih ini akan masuk ke sini. Kalau tanpa adanya ini, otomatis pelumasan susah untuk masuk ke sini. Hampir bisa dipastikan nggak akan masuk ke sini. Jadi mohon diperhatikan dan berbagi pengalaman. Motor ini kemarin sudah selesai, udah enak. Cuman setelah saya lakukan pengetesan di RPM tinggi, ada suara yang aneh yang tebakan saya bearing krek as yang bermasalah. Coba saya putar, cuman kadang suara itu hilang, habis digas keluar lagi, kadang hilang lagi. Nah, akhirnya saya bongkar. Nah, ternyata plat ini yang bermasalah, karena motor ini udah motor yang cukup tua lah, cukup tua. Nah, ini pernah dilakukan pembongkaran di sini. Nah, saya yang salah tidak memperhatikan kalau platnya ini kurang kenceng. Jadi waktu kondisi RPM tinggi, sebagian sini ada yang angkat. Nah, ini nyentuh ke bagian crankcase sebelah kanan. Oke. Nah, jadi kalau misal melakukan perakitan ini, kalau ini masih ori, no problem. Nah, ini kalau untuk owner yang banyak, dana budgetnya banyak, kemungkinan besar kalau dari pihak pabrikan sih nggak ada istilahnya pergantian stang. Jadi pergantiannya dalam bentuk satu paket krek as ini. Tapi kalau untuk yang budgetnya kurang, terus misal yang dilakukan pergantian bukan hanya di bagian askrek, misal A, B, C, D, itu cukup lumayan untuk melakukan semua pergantian, apalagi untuk ori semua, karena dari harga untuk motor ini belum masuk ke kendaraan yang masuk ke golongan klasik. Oke. Jadi ini cara untuk misal melakukan pergantian, jadi kita harus teliti di bagian filter ini. Ini kalau di motor lain, contohnya di motor Tiger, fungsinya fungsi filter ini sama dengan ini. Ini kalau orang bilang topi Meksiko. Nah, inilah filter sentrifugal punya Honda Mega Pro, Tiger, itu ini. Di motor Grand juga ada, Supra X juga ada. Yang nggak ada itu di motor Yamaha jenis Vega ZR, Jupiter MX, Vixen. Mereka memakai filter jenis kertas di bagian samping bak kanan lah. Terus di shock smash juga ada filter oli kertas yang harus dilakukan pergantian ketika mungkin 6.000 apa 10.000 km lah. Oke. Lakukan pengeleman secara merata. Saya sendiri menggunakan tripod.
melakukan percobaan putaran kruk as. Apa ada yang dirasa aneh, misal apa ya, terjepit atau seperti apa. Lanjut ke penguncian baut, pasang bautnya. Oke, untuk ini sebenarnya nggak perlu diingat-ingat posisinya seperti apa, cuman yang jelas kalau intinya kalau dipasang salah pasti aneh lah. Nah, misal ini gear pompa oli, ini pompa olinya, ini penggeraknya, ini yang digerakkan ini. Nah, kalau misal kita masangnya seperti ini, ini sentuhan antar gear tumpang tindih. Nah, makanya berarti seperti ini, ya kan? Habis itu ini yang untuk menggerakkan rotor pompa oli yang terhubung dengan pin ini. Dah diputar-putar sampai knocknya ketemu, dah beres untuk bagian pompa oli. Habis itu di sini ini ada lubang as, kita kasih sedikit oli. Dah. Terus ini gear untuk penggerak water pump. Nih, kalau dari bekasnya gini, cuman mau dipasang gini juga sebenarnya bisa, cuman saya ikuti bekasnya aja. Ini ribet sih, cuman inilah Vario 110. Terus di sini nih, nah ini o-ring ini saya ganti, nih o-ring water pumpnya ini saya ganti, jadi saya lihat sininya masih bersih, masih nggak ada luka, saya cukup kasih pelumas atau grease aja. Ini harusnya udah nggak bocor. Dan untuk sealnya ini dikasih grease di bagian tengahnya. Lakukan perlahan. Terus ini kalau kita bongkar sebelah sini kita bisa putar dari sini, kalau enggak, nah posisinya kita putar dari sini. Nah, untuk biar knock antara as water pump sama gearnya itu ketemu. Nah, terus proses ke baut. Kalau untuk baut prinsipnya kurang lebih masuk 1 cm. Jadi kalau terlalu panjang ya yang lebih teliti lah, dicoba, dilihat. Yang nggak mungkin kalau 1,5 itu, sampai 1,5 itu nggak mungkin, yang masuk ke berat itu 1,5 mungkin. Terus untuk baut yang bawah ini biasanya ada ring kuningan. Nah, ini ring kuningannya udah nggak ada, ini saya buatkan dari aluminium, saya lubangin. Ini untuk bagian bawah ini untuk tak, di sini ada tanda panahnya di sini. Oke, selanjutnya pemasangan spool. Diperhatikan arahnya. Nah, ini spoolnya sudah memakai spool imitasi. Nah, sedikit saran dari saya, kalau Anda memutuskan untuk ganti spool imitasi, entah ada apa trouble dengan spoolnya, kalau bisa pulsernya Anda gunakan yang original.
karena kalau untuk pulser jarang terjadi kerusakan berbarengan dengan spool, itu jarang. Karena ketika Anda menggunakan pulser imitasi, kalau pulsernya itu kurang normal, dia starternya bakal panjang. Walaupun motor itu di engkol pakai kickstarter itu enak langsung hidup, cuman kondisi dia pakai starter, dia akan hidupnya panjang, butuh panjang, jadi nggak apa ya, starter langsung hidup itu nggak, jadi butuh starter panjang. Itu biasanya terjadi karena pulser ini error, karena otomatis ketika kita menggunakan kickstarter itu putaran mesin lebih putaran mesinnya lebih kencang daripada kita pakai starter. Oke, nanti ujungnya kejadian seperti motor ini engkolannya enak, cuman kalau untuk menghidupkan lewat menggunakan starter, dia butuh starter yang panjang ya. Dan di daerah saya itu cukup susah untuk nyari pulser yang original, jadi terpaksa ini sementara saya pakai dulu sambil nunggu si ownernya dapat pulser original atau spool satu paket kalau bisa. Kencangan secukupnya karena ini menggunakan baut M5 atau baut 8. Terus di bagian sini ini ada pengunci yang fungsinya untuk mengunci kabel. Nah, jadi kabelnya di sini. Ini kabelnya di sini. Oke, pemasangan magnet ketika sudah dipastikan ini bersih dan ini juga pun bersih, dan perlu diteliti lah. Kadang di sini saya pun pernah, kalau di sini ada sesuatu yang nempel lupa entah apa, mohon dibersihkan karena nanti fatal efeknya, bakal ngancurin spool ini. Oke. Ini alat buatan saya sendiri untuk menahannya. Yang jelas banyak cara untuk melakukannya lah. Yang jelas hati-hati, perkirakan yang untuk menahan itu benar-benar aman. Lem secukupnya di pipa radiator yang ke arah blok. Kita masukin dulu sebelah sini. Kelebihan lem mending kita buang. Ini saya pakai piston ukuran overseas 50. Nah, ini cap ring oli sebelah bawah, ini cap ring oli sebelah atas, ini cap ring kompresi, ini cap ring api atau ring bagian atas. Jadi posisinya seperti ini. Terus ini spinnya udah saya pasang. Coaan lebar ini untuk lap in, coaan yang kecil ini untuk lap